Yuk, Sobat Dermawan. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, lagi istirahat kayaknya nih. Enggak apa-apa. Aduh, ngeganggu. Ini ceritanya masuk YouTube, jadi yang nontonnya bukannya kan. Gimana, Ustaz? Ini kan belum ada kegiatan. Belajar daring. Jadi kegiatan buat sekolah aja, kegiatannya belajarnya di asrama. Belajarnya di asrama. Ya, iya. Terus kalau yang santrinya? Iya sama, santri kan ini kan ada murid SMK, SMP, Ya. yang SD. Nah, jadi semuanya belajar di tempat di asrama. Terus kalau misalkan kayak apa kitab segala macamnya? Oh, kita ada habis asar biasanya. Masih tetap di sini, maksudnya ya. kalau yang pelajaran umumnya pelajaran umum daring. gitu. Oke. Pelajaran pondoknya ya dengan ustadznya. Masya Allah. Ada berapa sekarang? Masih? Kalau di tempat ada 15 di sini. 15. Ada 15. Sobat semua ya mengikuti protokol aja, tidak boleh rame-rame dulu. Benar. Biasanya ini sampai ke angka 60 biasanya gitu. Cuma dengan kondisi seperti ini, lockdown dan sebagainya, karena ada kaitan sama kegiatan belajar mengajar, maka mungkin sebagian santri pun juga dipulangkan juga mukimnya. Sekarang ada sekitar 15. Ikhwan semua, laki-laki semua ya? Ada perempuan. Oh, ada perempuan juga. Ada 3 sekarang perempuan. Rata-rata SMP, SMA. SMP dan SMK. Saat izin mau lihat kamar boleh nggak? Biar teman-teman penasaran. Alhamdulillah saudarawan, ini kita di Al-Araf. Ya, ini Al-Araf. Kita mau lihat kamarnya teman-teman. Nah, biar sobat dermawan semua tahu bagaimana sih keadaan salah satu pondok binaan kita. Ini di Al-Araf. Boleh kita masuk ya? Assalamualaikum. Waduh, nggak apa-apa istirahat, Tak. Ya ini, alhamdulillah. Tak, nggak apa-apa, istirahat aja. Ini rata-rata begini. Jadi satu kamar seperti ini nih dihuni sekitar 6 orang berarti ya, kurang lebih 6 orang. Ini keadaan seperti ini. Nih ada si Miong juga di sini. Ada si Miong juga. Ada si Miong juga. Sini juga. Nah ini boleh kita lihat lagi kamar yang satunya. Nah ini dia nih, masya Allah. Tempat belajar mereka, keadaan lampu remang-remangnya ya. Masya Allah. Kelihatan nggak nih belajarnya? Kelihatan ya. Terbiasa melihat ini ya. Kucingnya banyak sekali. Dahulu kala ada sahabat Nabi namanya Abu. Bukan. Bapaknya kucing, dikasih nama bapaknya kucing sama Nabi. Nama aslinya mah kurang agak lupa, tapi akhirnya dikasih nama bapaknya kucing. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh bapaknya kucing, gitu. Setiap hari ngasih makan kucing-kucing yang ada di Madinah, Masjid Nabawi, sehingga kucing-kucing itu kumpul. Nah ini sama kayak siapa nama? Ikfir. Hah? Ikfir. Dari mana Fir? Dari Ikfir. Merak. Ikfir dari Merak, Masya. Udah berapa lama sih Fir? Terus 3 bulan, Pak. Baru 3 bulan. Betah sini? Alhamdulillah betah. Masya Allah. Setiap minggu pulang? Apa? Dan 3 bulan ini udah pulang lagi? Belum pulang lagi. 3 bulan belum pulang. Bapak masih ada? Belum. Bapaknya udah nggak ada. Masya Allah, tinggal ibu aja ya. Anaknya berapa? Ibu? 4. Ikfir yang ke berapa? 3. Ikfir namanya? Ikfir Mustaqim. Fir, di sini niatnya mau jadi apa nih Fir? Saya pengen kembalikan orang tua. Dengan cara apa? Kok milih pondok?
Sini belajarnya apa sih? Alim apa tahfiz? Hafiz. Tahfiz ya. Ada harapan nggak tuh jadi tahfiz itu biar apa sih? Bisa banyak orang tua. Aku tuh biar bisa banyak orang tua aja Pak. Bahagiakan orang tua. Bapak yang udah bisa meninggal bisa nggak itu bahagia dengan cara ikhfir jadi hafiz Quran? Insya Allah bisa. Bisa gimana caranya? Apa Doa. janjinya itu? Sering doain aja juga. Sering doa. Sering mendoakan orang tua. Jadi ikhfir ini beliau ayahnya sudah meninggal ketika usia ikhfir masih kecil. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, sekitar 10 tahunan ya, 11 tahunan. Jadi meninggal, bapak sekarang tinggal sama ibunya saja. Kemudian sekarang di sini niat menjadi hafiz Quran. Nah, sambil diniatkan begitu, sambil diyakini ada janjinya Allah tuh buat hafiz Quran. Nih, yang hafiz Quran, orang tuanya akan diberikan mahkota bercahaya, ya kan? Pakaiannya dikasih pakaian yang begitu mewahnya, ya kan? Buat orang tua yang hafiz Quran. Dan kemudian hafiz Quran ini ayahandanya ini dan ibundanya ini akan ditaruh di apa namanya di bukit-bukit. Nah, ketika lagi ada naungan-naungan sama Allah itu dikasih naungan-naungan begitu. Jadi duduk tenang, yang lainnya ribut. Nah, itu baru orang tuanya hafiz Quran. Kebayang nggak sih hafiz Qurannya dapat apa tuh? Masya Allah, ya kan? 10 bisa mensyafati 10 ahli keluarganya yang dijamin masuk neraka, disyafaati untuk menjamin masuk surga. Jadi Masya Allah, ini begitu mulianya ikhfir, niatannya menjadi hafiz Quran. Senang kucing juga seperti Abu Hurairah, sahabatnya Rasul. Kita doakan juga ikhfir ini kemudian menjadi seorang hafiz Quran, ya kan? Membahagiakan orang tuanya bukan hanya di dunia saja tapi juga sampai ke akhir kelak. Ya, Fir ya, Masya Allah. Doakan ya, jangan pernah putus doakan orang tua. Karena yang tidak terputus itu, yang ketika sudah meninggal dari 3 perkara. Salah satunya adalah doa. Sobat Dermawan, terbayang nggak ikhfir yang punya niat cita-cita menjadi hafiz Quran dibantu oleh Sobat Dermawan dalam perkara makanan pokoknya. Setiap butir nasi yang dimakan ini dapat sedekah dari teman-teman Sobat Dermawan. Bayangkan butiran tadi kemudian menjadi daging dari ikhfir, keikhlasan ikhfir, belajar daripada Al-Quran, 1 hurufnya Allah gali lipat gandakan 10 kebaikan, ya kan? Dan itu semua pahala mengalir kepada Sobat Dermawan semua. Ini luar biasa, amalan yang tinggi. Maka jangan pernah putus untuk terus bersedekah, dan ingat, sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit. Insyaallah. Alhamdulillah, saudara-saudara. Kadang mungkin ada yang bertanya-tanya nih. Ini kita jalan setiap hari Sabtu. Sabtu itu biasanya adalah hari libur. Hari yang sebenarnya lebih nyamannya berleha-leha di rumah bersama keluarga begitu. Tapi ini salah satunya ada Om Pras di sini yang Masya Allah, dia setiap Sabtu apapun ceritanya akan dipaksakan. Nah, maka kita pengen tahu
harusnya makan kalau hitungan manusia ini rugi gitu. Om Pras nih ikut-ikutan begini. Kita tanya deh, kenapa sih mau ikut-ikutan seperti ini? Oke Om Pras, tolong jelaskan Om Pras. Ikut gini nih ya, selain isi waktu, banyak belajar lagi kita seperti ini. Cari hikmahnya aja lah intinya seperti itu. Daripada kita nggak ada waktu, mau kemana nggak ada tujuan, bingung, lebih baik kita isi yang seperti ini. Mungkin kayak gitu ya. Manfaatnya sih sebenarnya Om Pras Sangat banyak manfaatnya. Karena kalau seusia kita untuk belajar tekun itu sulit. Kita langsung praktek aja, kita belajar sambil jalan aja kayak begitu. Banyak contoh yang bisa kita dapat dari semua ini. Dari pihak santri mencontohkan terhadap kita. Belajar belum tentu dari yang tua. Yang muda bisa aja mengajarkan dengan perilaku mereka. Terkadang yang tua berperilaku lebih buruk daripada yang muda. Benar. Terus keluarga di rumah gimana tuh Om Pras? Nggak nuntut nih? Itu godaan, Pak. Sesekali ada mereka teriak, kapan buat kita? Kita bandingkan waktunya, berapa lama kamu buat saya, berapa lama mereka kita bantu. Seperti itu. Jadi sahabat Dermawan, ini salah satunya Om Pras ini. Allahu Akbar. Jadi memang beliau, alhamdulillah Allah berikan keistiqomahan kepada beliau. Bukan hanya waktunya, hartanya, dirinya pun juga, Masya Allah, keluarganya pun juga dikorbankan untuk perkara kebaikan ini. Maka kita doakan juga untuk seperti Om Pras ini dan teman-teman yang lain juga, Allah berikan kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat, dan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia ini pun juga nanti di akhirat, Masya Allah. Jadi emang begitu Om Robi. Jadi kalau misalnya semalam saya dapat cerita dari ulama. Jadi kalau memang orang paham dengan nilai ini sedekah dan apa yang dilakukan, mereka akan sungguh-sungguh. Jadi tadi malam saya juga dapat cerita nih dari ulama nih. Jadi dulu zaman sahabat radhiyallahu anhum tuh ada seorang sahabat ini dulu dia punya kebun kurma. Di sebelah kebun kurmanya itu busuk semua. Cuman kebun dia satu yang tumbuh subur dengan lebatnya. Akhirnya si sahabat ini kagum lah, Masya Allah, dengan keajaiban Allah. Cuman satu, saya doang kebun saya ini yang berbuah, dia bilang kan. Setelah itu karena saking dia kagum mengaguminya, lupa tuh udah azan. Dia azan dan akhirnya ke masjid lah, ternyata tertinggal 1 rakaat. Akhirnya ikut rakaat. Singkat cerita aja ya. Singkat cerita akhirnya dia selesai sholat, lalu mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya dia sama Nabi, ya Nabi, saya tertinggal 1 rakaat karena saya begitu takjub, ya terkagum melihat kebun kurma saya. Lalu Rasulullah SAW sampaikan, jika saja kamu tahu nih, semua kebun kurma ini cuman punya kamu doang di dunia, itu niscaya nggak akan sebanding dengan 1 rakaat yang kamu tinggalkan. Lalaikan, bukan tinggal, ini lalaikan, itu nilainya. Ini dia Om Prasnya paham bener nilai sedekah, makanya Masya Allah, semoga istiqomah Om Prasnya. Luar biasa. Inilah ketika kita tahu nilainya, bukan nilai yang nampak begitu maksudnya, nilai yang tidak nampaknya. Terus kemanfaatan yang nampaknya juga banyak juga, kemanfaatan dalam dirinya, ketenangan dalam dirinya. Terus tadi banyak ilmu yang didapatkan gitu, bukan hanya dari orang dewasa saja. Sehingga nilai itu tuh yang kemudian diyakini salah satunya oleh Om Pras, sehingga dia merasa rugi gitu meninggalkan perkara ini. Walaupun hitungan manusia sebenarnya Om Prasnya rugi nih, hitungan manusia, keluar uang, bensin habis, waktunya terbuang. Tetapi di pikiran Om Pras ini, dia tahu nilainya daripada apa yang dilakukan. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan, insya Allah. Alhamdulillah kita udah sampai di pondok pesantren yang kedua. Ini ya, Kang Robi dan Kang Dede ikut mengangkat ini. Kang Asep juga sama. Pondok pesantrennya agak masuk dalam gang nanti.
Raudatul Quran. Yang kedua ini Raudatul Quran. Lokasinya di sini, kita agak masuk di gang sedikit. Lumayan jauh juga, tapi jalannya ini alhamdulillah sudah masuk waktu asar. Pas di sini. Kita tadi parkir di depan masjid, kita bisa asar dulu di situ. Baru lanjut ke pondok pesantren yang ketiga. Pas banget, cocok. Alhamdulillah kita sudah sampai nih Mas, kita ke Raudatul Quran udah nyampe ya. Jadi ceritanya ini di sini kebanyakan dia pelantun Al-Quran, qori, karena beliau ustadznya ini juga qori kenamaan dan sering menjadi juri di berbagai di berbagai MTQ tingkat daerah bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional bahkan. Ustadz Hafiz itu ya. Ustadz Hafiz ini. Jadi di sini memang difokuskan untuk bacaan Qurannya. Bahkan katanya beliau bisa sampai qiraat sab'ah. Jadi bacaannya ada teknik-teknik tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu yang kemudian membacanya nggak seperti orang kebanyakan gitu. Itu yang saya sedikit mengetahuinya. Tapi kira-kira di masa pandemi ini masih banyak santrinya apa enggak ya? Jadi beliau juga membuka umum katanya, yang saya pahami. Jadi setiap sore ada dari umum datang gitu. Untuk belajar baca Quran, tajwidnya ya. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari orang yang biasa membaca Quran. Nah ini Ustaz, ya, insyaallah. Oke, kita sudah ketemu dengan beliau. Udah Ustaz. Ustaz, ini pamit Ustaz. Maksudnya mungkin waktu juga nih teman-teman mau ngejar ke tempat lain sekaligus mau ke masjid juga. Ini alhamdulillah nih dari teman-teman sobat dermawan yang mengumpulkan, semoga bermanfaat gitu Ustaz di pondok ini maksudnya insyaallah. Masya Allah. Saya harus berbuat apa? Doakan saja Ustaz, itu Masya Allah, itu udah cukup banget buat kami nih. Doa dari guru kami nih Masya Allah. Dan anggap kami jadi gurunya, jadi muridnya Ustaz gitu. Ijazah. Diijazahkan jadi Ustaz, Masya Allah. Ustaz gitu aja mungkin ya. Ustaz hampura ini Ustaz, malah mengganggu lagi ini. Hampura. Saya jadi malu ini. Harus berbuat apa ini gak bisa. Masya Allah udah. Gitu. Ya, kami dulu. Minum dulu. Langsung Ustaz. Pamit Ustaz, hampura. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Spesial pun yang kita dapat dari sedekahnya Masya Allah. itu salah satu kesepakatan kita. Ya, siap.